سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردع. Bismillah, jadi para peserta sekalian, insya Allah di pembahasan BIMTEK kali ini di Murabi Anak Usia SD, yang kita akan bahas adalah yang pertama bagaimana istilah-istilah ya yang ada pada kalimat pengelolaan halaqah tarbiyah anak ini, dan apa yang kita harapkan dari beberapa istilah yang akan kami munculkan itu pada pengelolaan halaqah tarbiyah anak. Kemudian pembahasan yang kedua, insya Allah kami akan kenalkan beberapa bentuk program-program pembinaan dan kurikulum pada tarbiyah anak. Dan yang ketiga kemudian panduan pelaksanaan dan pengajaran tarbiyah anak ini secara teknisnya, ya kami akan jelaskan bagaimana seharusnya kita mentarbiyah anak itu. Modelnya seperti apa dan waktunya berapa menit yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kami akan kenalkan pokok-pokok bahasan materi tarbiyah anak soleh yang sudah dibukukan itu, apa saja yang dibahas atau apa saja yang harus disampaikan kepada anak-anak yang kita tarbiyah. Namun sebelumnya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami kenalkan dulu tentang LPPAR ini, ya walaupun mungkin sebagian sudah pernah dengar dan pernah ya tahu bahwa di Islamnya sudah ada LPPAR, mungkin ada juga yang belum ya, karena kami lihat di data DPW dan DPD ya belum semua ada LPPAR-nya. Jadi LPPAR adalah lembaga pembinaan dan pengembangan anak dan remaja. Ya, lembaga ini dibentuk pasca muktamar ketiga. Ya, pasca muktamar ketiga Wahda Islamiyah 16 sebagai lembaga yang fokus pada pembinaan anak dan remaja usia 7 sampai 15 tahun. Jadi ini adalah usia SD dan usia SMP guna memperkuat ketahanan keluarga kader Wahda Islamiyah. Ya, jadi sekali lagi bahwa kehadiran LPPAR di Wahda Islamiyah itu, kita lihat yang paling bawah, memperkuat ya, guna memperkuat ketahanan keluarga terkhusus ya dari kader-kader Wahda Islamiyah sebagaimana yang tadi dijelaskan disampaikan oleh Ketua Bidang 1 Ustadz Kosim dalam sambutan beliau. Baik. Selanjutnya, mengingat adanya beberapa pertanyaan ketika awal-awal sosialisasi tentang LPPR ke DPW dan DPD, ya tentang bagaimana pembinaan di sebuah daerah yang di daerah tersebut ya anak-anak kader itu masih minim atau bahkan belum ada ya anak-anak kader yang usianya sudah usia SD. Nah, sehingga waktu itu kami musyawarahkan dengan teman-teman dan kami membuatkan 3 sasaran prioritas. Walaupun biasanya kata prioritas itu hanya 1, tapi kita jabarkan lagi jadi 3, bahwa sasaran kita di LPPAR yang pertama sebagai prioritas utama dan paling utama adalah anak-anak dan remaja-remaji dari kader aktif Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Ini yang paling utama, kan ini adalah amanah muktamar ketiga juga, ya lahirnya LPPAR. Kemudian yang kedua, nah ini ya, anak-anak dan remaja-remaji dari simpatisan Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Ya, terkhusus sekali adalah anak-anak dari para simpatisan yang bersekolah di sekolah Wahda Islamiyah. Ya, terus bersekolah di sekolah yang dibuat oleh kader Wahda Islamiyah yang kita juga ya mempunyai kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Dan yang ketiga, harapan kita ke depannya suatu saat, insya Allah, ya, sebagai prioritas yang ketiga, ya urutan yang terakhir, itu anak-anak dan remaja-remaja kaum muslimin di seluruh Indonesia secara umum ya ke depannya insya Allah. Jadi ini beberapa bentuk sasaran ya, prioritas yang harus menjadi pembinaan dari setiap kita, setiap murabi-murabiyah terkhusus ya kepengurusan LPPAR. Baik, kita akan mulai pembahasan pertama tentang pengelolaan halaqah tarbiyah anak. Ya, kita kenal di situ ada istilah pengelolaan dan halaqah. Ya, ada pengelolaan, halaqah anak dan tarbiyah. Ya, kita akan lihat beberapa istilah itu apa yang diinginkan.
dari kata-kata ini, walaupun mungkin insya Allah kita semua sudah memahami untuk mempermantap, ya pengelolaan yang kita pahami adalah sebuah pengaturan, sebuah penataan suatu kegiatan. Sedangkan halaqah mungkin banyak yang sudah tahu dan banyak juga referensi tentang pengertian ini. Ya kami satu referensi ambil, yang dimaksud halaqah di sini adalah kumpulan individu berkelompok kecil yang berkelanjutan programnya dan berkeinginan kuat untuk membentuk kepribadian muslim secara terpadu yang berlandaskan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW sesuai pemahaman salafus soleh dengan menghadirkan seorang pembimbing, pembina atau guru atau murabbiah. Ini yang diinginkan dari kata halaqah itu sendiri. Nah, kalau kita bisa simpulkan ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua kata ini pengelolaan halaqah, maka kita lihat di sini agak lambat ya slide-nya. Ya, yang kita inginkan dari kata pengelolaan halaqah, sebuah pengaturan kegiatan atau penataan kegiatan berkelompok guna mengantarkan seseorang menjadi pribadi muslim atau muslimah yang ideal melalui suasana lingkungan kelompok halaqah yang mempunyai 3 syarat ya, kondusif, efektif, dan menyenangkan. Ya, kondusif, efektif, dan menyenangkan. Dan kita insya Allah akan bahas sedikit dari kata kondusif, efektif, dan menyenangkan ini yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana kegiatan halaqah tarbiyah anak. Baik. Nah, tadi ada kata kondusif ya. Jadi pengelolaan halaqah yang kita harapkan terciptanya sebuah lingkungan halaqah tersebut yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Yang dimaksud dengan kata kondusif yang kita harapkan di sini adalah situasi yang tenang dan mendukung terlaksananya suatu kegiatan agar memberikan hasil yang diinginkan. Sekali lagi bahwa kondusif adalah situasi yang tenang dan mendukung terlaksananya suatu kegiatan agar memberikan hasil yang diinginkan. Ya. Bagaimana? Apa yang harus dihadirkan agar situasi bisa kondusif? Ya, tempat yang nyaman dan adanya sarana prasarana yang memadai. Ya, jadi kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan dalam hal ini misalkan halaqah tarbiyah, terkhusus lagi tarbiyah anak, kita mencari ya suasana tempat yang nyaman dan aman tentunya, kemudian sarana prasarana yang mendukung pada kegiatan tersebut ya supaya tercipta suasana yang kondusif. Baik, kemudian yang kedua tadi kata efektif. Apa yang diinginkan dari kata efektif adalah sebuah usaha untuk mencapai target, hasil, dan tujuan yang diharapkan pada waktu yang telah ditentukan. Bagaimana supaya bisa efektif dalam pengelolaan sebuah kegiatan itu, maka butuh ada program yang jelas. Ya, kemudian ada materi-materinya yang sudah tersusun rapi. Adanya jadwal-jadwal ya yang sudah disusun dengan baik dan jelas. Kemudian juga ya yang paling inti juga serta ya adanya pembina pembimbing yang 3S. Sedia, tapi bukan hanya sedia, dia juga siap. Bukan hanya siap, dia juga setia. Jadi 3S bukan senyum salam sapa di sini, tapi sedia, siap, dan setia. Tersedia seorang pembina pembimbing, tapi bukan hanya tersedia, dia juga siap untuk menjadi seorang pembimbing, seorang pembina. Ya. Kemudian setelah siap tentunya bisa menemani dengan setia sampai betul-betul yang kita bina menjadi pelanjut kita sebagai kader-kader terbaik kita. Baik, kemudian yang terakhir adalah kata menyenangkan. Kondusif, efektif, dan menyenangkan. Apa yang kita inginkan dari kata menyenangkan ini, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya pemberian materi yang kreatif dan inovatif agar tidak membosankan dan menambah gairah semangat dalam menuntut ilmu, terkhusus pada anak-anak yang kita bina tersebut. Ya. Apa ya yang mendukung agar bisa terlaksana kegiatan yang menyenangkan? Yang pertama, ya kita sebagai seorang pembina, seorang pembimbing, seorang murabbi, seorang murbiah, seorang guru, ya terus menambah wawasan bagaimana seni-seni pengajaran itu, bagaimana seni-seni pemberian materi itu yang tentunya disukai dan menyenangkan bagi anak-anak,
termasuk juga ya kita harus terus ya mencoba berlatih untuk penguasaan materi-materi ice breaking. Ya, apalagi nanti dalam panduan pelaksanaan pengajaran tarbiyah anak soleh itu, begitu juga remaja, sebelum ditutup ya majelisnya itu ada beberapa menit untuk pelaksanaan ice breaking ini. Ya. Baik. Ya, itulah yang kita inginkan dari kata pengelolaan halakoh. Ya, sebuah halakoh yang bisa terwujud atau tercipta ya, lingkungan yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Pengelolaan halakoh tarbiyah anak. Ya, ada dua kata juga di sini, tarbiyah dan anak. Ya, insya Allah kata tarbiyah sudah tidak asing bagi kita semua. Alhamdulillah sebagian dari kita atau semuanya ya yang ada di sini sudah melaksanakan yang namanya tarbiyah ini. Ya, sebagai mengingatkan saja bahwa tarbiyah adalah sebuah aktivitas yang sangat mulia yang mencakup sebuah pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian bimbingan, penyempurnaan akhlak, dan perasaan memiliki melalui tahapan proses dengan menghadirkan rasa kasih sayang, kelembutan hati, perhatian tulus, dan suasana bahagia guna menjadikan pribadi muslim yang soleh atau muslimah yang soleha, yang tangguh dan ideal. Jadi ini yang diharapkan dari kata tarbiyah tersebut. Kemudian kata anak di sini, ya kalau kita lihat dari versi LP2R, maka yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak usia SD kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Jadi yang dimaksud dari tarbiyah anak. Nah, Ustadz dan Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semua dengan adanya pengelolaan halaqah tarbiyah anak ya yang kondusif, efektif dan menyenangkan, inilah beberapa poin yang betul-betul kita harapkan nanti ke depannya. Ketika sudah terlaksananya sebuah pembinaan, terlaksananya sebuah halaqah tarbiyah anak. Yang pertama, sekali lagi hadirnya pengelolaan halaqah tarbiyah anak yang kondusif, efektif dan menyenangkan, maka diharapkan yang pertama tersampaikannya materi pembinaan itu dengan baik dan mudah diterima, dipahami oleh anak-anak. Ya, tentunya tadi dengan adanya seni pengajaran ya yang kita terus ya pelajari ilmunya dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga materi-materi yang kita sampaikan ya bisa diterima baik dan mudah oleh anak-anak yang kita bina. Yang kedua, semakin terjalinnya keakraban yang harmonis antara murabbi atau murabbiyah dengan anak-anak binaan kita dalam majelis ilmu tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya suasana pembinaan yang terus terasa hidup atau dinamis dan asyik menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian membuat anak-anak merasa betah dan tetap bersemangat berada di halaqah tarbiyah tersebut. Dan yang terakhir, menanamkan sebuah rasa dalam diri anak-anak bahwa bertarbiyah seperti yang biasa didengar. Anak-anak biasa mendengar kata tarbiyah apakah dari orang tuanya, dari gurunya, dari kakaknya, ya. Dan biasa mungkin dilihatnya ketika orang tuanya bertarbiyah atau kakaknya bertarbiyah, ya kemudian anak-anak itu betul-betul menanamkan sebuah rasa bahwa tarbiyah itu adalah sesuatu yang penting dan sangat bermanfaat, sehingga bukan hanya di ketika masih usia SD saja atau di sekolah SD saja mereka berada di halaqah tarbiyah itu, tapi terus sampai ya berinjak usia remaja, dewasa, bahkan sampai tua, mereka tetap yang merasa betah dan semangat dalam mengikuti halaqah tarbiyah itu. Nah, inilah beberapa ya harapan kita semua, Ustadz dan Ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari adanya pengelolaan halaqah tarbiyah anak yang ya kondusif, efektif dan menyenangkan itu. Ya. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua. Ya, semoga tadi yang terjelaskan bisa dipahami dan insya Allah sebagian mungkin ya sudah pernah mempraktekkan hal seperti ini dan pembinaan kita dengan anak-anak begitu semangat ya, begitu semangat dan begitu senang ketika berhalaqah tarbiyah dengan kita, dan di antara mereka yang terus ya mengingatkan teman-temannya agar tetap mengikuti program-program tarbiyah tersebut karena menurut mereka berada di halaqah tarbiyah itu sesuatu yang asyik,
menyenangkan, dan begitu banyak manfaat yang mereka bisa rasakan setelahnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kenalkan beberapa program pembinaan anak dan kurikulum. Ya, program pembinaan anak yang ada di LPPAR ya, yang insya Allah bisa diterapkan ya dalam pembinaan anak di sekolah-sekolah atau di komunitas tersendiri. Ya, kita lihat di sini bahwa ternyata kita disuruh yel-yel dulu. Ustaz Ino, bisa diaktifkan audionya peserta? Di peserta akhwat juga mungkin Ustazah bisa diaktifkan audionya, kita diminta yel-yel dulu ini. Ya, silakan diaktifkan semua audionya ya. 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 Jadi di sini ada warna oranye dan warna ungu ya. Kalau di laptop kami mungkin di beberapa tampilan layar tidak warna. Jadi di sini ada tertulis pemateri yang warna oranye kecoklat-coklatan, kemudian yang warna ungu peserta. Jadi kalau kami bilang Robbi Murabbiyah, maka peserta bilang siap. Kami bilang terbiah anak, para peserta bilang aktifkan. Kalau kami bilang buktikan, ya peserta insya Allah. Kalau kami bilang Islam, para peserta bilang semakin jaya. Dan kalau kami bilang yes, para peserta bilang Allahu Akbar. Baik, ya, ya. Ya, silakan serempak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Murabbi, murabbiyah. Siap. Terbiah anak. Allah. Islam. Yes. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya. Tapi tidak mengapa, sekali lagi ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, supaya semakin ya menambah semangat kita mengikuti materi di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai satu kali lagi. Silakan di Zoom akhwat juga. Tes. Ayo kita ulangi lagi. Apakah sudah masih aktif audionya? Kita mulai satu kali lagi ya. Silakan dijawab. Murabbi, murabbiyah. Siap. Terbiah anak. Buktikan. Insyaallah. Semakin jaya. Yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan hadirnya yel ini kita semakin ya semangat ya. Bismillah. Kita lanjut materinya. Tadi program pembinaan anak dan kurikulum ya. Kita akan mulai. Jadi anak di sini sekali lagi adalah usia SD kelas 1 sampai kelas 6 atau usia 7 sampai 12 tahun. Yang pertama, kami kenalkan dulu program yang ada di usia 7 sampai 9 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD. Ya, di LPPAR membuat sebuah konsep untuk anak usia SD kelas 1 sampai kelas 3 atau usia 7 sampai 9 tahun ya dengan nama Harbernas. Bukan hari bersama nasional, tapi hari bersama anak soleh. Dan ini alhamdulillah sudah disusun konsepnya oleh unit daurah dan pembinaan anak di LP2R dan yang dikoordinatori oleh Kak Rino yang sebagai moderator pada kesempatan ini ya. Dan nanti bisa japri bagi yang minta, tapi kami jelaskan secara umumnya di sini ya. Kita lanjut. Nah, jadi Harbernas adalah hari bersama anak soleh. Lewat. Ya, ini bagaimana panduan pelaksanaannya? Ya, bagaimana pelaksanaannya atau infonya atau bagaimana bentuk kegiatannya? Ya, dari Harbernas ini. Ya, mungkin di sini ada guru-guru yang berada atau wali kelas ya, wali kelas di kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya bisa nanti diprogramkan di
sekolahnya masing-masing. Jadi kegiatan Hari Bersama Nasol ini dikhususkan untuk usia 7 sampai 9 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD. Yang kedua, kegiatan Harbernas dilaksanakan selama setengah hari. Nah, ini lebih ekstrim dari pembinaan tekanan yang ada nanti di kelas 4 sampai kelas 6. Tapi dinonaktifkan dulu audionya. Tolong diingatkan Kak Rino. Tapi semua peserta mohon di nonaktifkan lagi di room chat Zoom audionya. Ya, silakan semua. Baik. Ya. Ya, jadi setengah hari ya. Setengah hari di hari-hari libur sekolah. Ya, mungkin kalau sekolahnya sampai hari Jumat, Sabtu, Ahad bisa kita gunakan. Bisa sebuah lokasi yang terjangkau dan tentunya menyenangkan bagi anak-anak. Ya, seperti tepi danau, tempat wisata dan lain-lain. Jadi memang pembinaannya sangat-sangat khusus kalau usia yang masih pada usia sampai kelas 3, ya, tidak bisa untuk diajak duduk bersama lama-lama dalam sebuah pembinaan yang seperti nanti dilakukan dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Kemudian peserta Harbernas diutamakan anak-anak kader Wahda Islamiyah sebagai prioritas utama kita, namun bisa juga diikutkan anak-anak simpatisan umum yang dibina oleh aktivis kader Wahda Islamiyah. Ya, ini sebagai prioritas kedua ya. Kemudian peserta Harbernas maksimal 25 orang. Ya, kami hitungan sebenarnya waktu itu adalah bertanya-tanya beberapa sekolah. Ya, biasanya satu kelas itu berapa orang. Ya, kalau misalkan di sekolah-sekolah tertentu ya, katanya 25 orang sehingga batasnya maksimal 25 orang ya, karena per kelas ya. Dan kemudian bisa ditemani oleh orang tua atau keluarganya karena masih usia anak-anak. Kemudian selanjutnya yang ke-6 atau yang ke-6 ya, rangkaian acara Harbernas ya, ada mengajinya, ada menghafal bersama, ada lomba, ada games, kuis, materi-materi ringan, ya, makan-makan bersama dan lain sebagainya. Ya. Kemarin LP2R ingin membuat satu kegiatan sebagai contoh kegiatan ini ya secara offline ya waktu itu, tapi waktu itu kayaknya di awal-awal ya masa pandemi bulan Maret April tahun lalu, sehingga tidak terlaksana, sehingga baru bisa dilaksanakan mungkin bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ya, tapi secara online ya. Ini sebagai percontohan yang kita ya bekerjasama dengan SD Wahda Islam 01 Antang sebagai pesertanya ya. Nanti kami bisa share bentuk kegiatannya yang sudah berada di YouTube Jagoan Muslim LP2R. Baik, kemudian contoh materi-materi yang disampaikan pada Harbernas itu adalah materi-materi ringan. Nah, yang pertama adalah mengenal Allah dan ciptaannya, mengenal Nabi dan Rasul, Al-Quran kitabku, akhlak anak soleh, rukun Islam, rukun iman. Ya, beberapa materi ini ya LP2R tidak menyiapkan ya materi rincinya atau materi yang sudah jadi, tapi kami serahkan kepada para ustadz-ustadzah ya bagaimana isi dari ini, karena ini adalah materi lepas ya, materi lepas dan materi yang sangat ringan, simple yang disampaikan. Tentunya harus ada perbedaan dalam penyampaiannya di kelas 1 sampai kelas 3 dengan kelas 4 sampai kelas 6. Jadi bagaimana penyampaian materi ini agar bisa ya dicerna atau bisa ditangkap dengan baik dan bisa dengan mudah mereka memahami apa yang kita sampaikan, maka harus dikemas sebaik mungkin ya. Kita lihat di sini materi-materi yang ada 6 itu disajikan dengan metode ya, misalkan metode bernasyid, mendongeng, kuis, ya, teka-teki dan sejenisnya yang asik dan menyenangkan ya. Jadi misalkan ya dengan bernasyid ketika kita mengenalkan ya tentang mengenal Allah ya, mungkin banyak ustadzah yang paham ya, yang terutama sekali yang pernah ngajar di TK mungkin atau di kelas 1 biasa ya bernasyid tentang mengenalkan Allah, Tuhan saya, Allah dan seterusnya. Ya, mengenal Nabi dan Rasulnya juga ada ya, nasyid atau dalam bentuk kisah atau teka-teki ya, misalkan sebutkan 3 nama Nabi yang dimulai dengan huruf A, ayo ya.
Seperti itu. Kemudian Al-Quran, kitabku, ya, tentang mengenalkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dalam kebenaran hidup di dunia yang sementara ini, ya, dengan cara misalkan ya bernasyid Al-Quran di dadaku, Al-Quran kitab dan seterusnya, ya. Akhlak anak soleh, ya, misalkan dengan gerakan-gerakan tertentu, baik anak-anak, semuanya anak soleh, semuanya anak soleha. Yuk kita mengenal bagaimana ciri anak soleh. Ciri anak soleha ada gerakan misalkan tertentu. Ya, sebentar dalam tahapan pelaksanaannya setelah ini kami jelaskan sekaligus satu yang kami praktekkan, ya, dari materi yang 6 ini. Ya, rukun Islam, rukun iman, intinya adalah materi-materi ini yang disampaikan secara ringan dan dikemas sebaik-baiknya sehingga tidak membosankan anak-anak yang kita berikan pembinaan dari usia kelas 1 sampai kelas 3 SD tersebut. Ya. Baik. Nah, di sini cara memulai kegiatan Harbernas. Ya, jadi kita mulai dulu, ya, Afwan. Mendahului kelas 1 sampai kelas 3 dulu. Ya. Jadi yang pertama, ya, bagi yang sekarang hadir di Zoom sebagai wali kelas di kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau diberikan amanah untuk seperti ini, ya. Jadi nanti anak-anak dikumpulkan, ya, silakan formasinya bagaimana bentuknya, baik posisi duduk maupun berdiri, ya, berbaris di depan pembina maupun melingkari pembina. Ya, silakan bisa diatur, ya. Nanti ketika kegiatan itu sudah terlaksana dan tentunya sudah keluar dari masa pandemi, ya. Ya. Kemudian selanjutnya mengucapkan salam, sudah kumpul, ya. Sudah dikumpulkan anak-anak yang usia kelas 1 sampai kelas 3 SD, ya, misalkan ya dalam keadaan bentuknya adalah berhadapan, ya. Setelah itu kita mengucapkan salam. Ingat, yang kita hadapi adalah anak-anak, apalagi anak-anak usia kelas 1 sampai kelas 3. Usahakan salam kita juga yang penuh semangat. Salam kita adalah salam yang nada anak-anak. Jangan anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD yang kita hadapi, kemudian salam kita, salam-salam seperti kita, ya, ceramah-ceramah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sudah mengawali dengan kurang semangatan yang, ya, khawatir anak juga tidak semangat. Sehingga ketika anak sudah kumpul, kita ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka insya Allah anak-anak juga bisa semangat, ya, mendengar salam kita dan menjawabnya juga insya Allah mereka dengan semangat. Setelah itu kita sapa mereka dengan ceria dan penuh semangat juga. Ya, kita sudah kasih tahu anak-anak. Ya, kalau misalkan ya Ustadz atau kakak misalkan ya menyapa kalian dengan kata bagaimana kabar anak soleh, bagaimana kabar anak soleha, jawabannya serempak, ya, sama kita ajarkan dulu. Tentunya kalau bisa dengan gerakannya supaya anak-anak mudah, ya, memahaminya dan semangat. Misalkan alhamdulillah kami anak soleh atau anak soleha semangat, Allahu Akbar. Ya, jadi misalkan ya kita sebagai pembimbing, sebagai mentor, sebagai pembina, ya Ustadz, ya, menemani mereka dalam kegiatan ini. Setelah salam menyapa mereka, bagaimana kabar anak soleh? Kalau semuanya laki-laki, bagaimana kabar anak soleha? Kalau semuanya perempuan, jawabannya mereka serempak, ya, dengan bersemangat. Alhamdulillah kami anak soleh atau anak soleha semangat, Allahu Akbar. Ya. Baik, jadi ini konsep dari LPPR, tapi kalau misalkan punya tersendiri yang lebih semangat silakan saja. Ya, minimal ini sebagai bahan wawasan saja dan fleksibel, ya, silakan. Ya. Kalau misalkan ada ya lihat tersendiri atau jawaban sapaan yang lebih menyemangati. Setelah itu memberikan apresiasi, jangan lupa mereka dengan semangat. Ya, menjawab sapaan kita, Masya Allah, luar biasa, ya. Semua yang hadir di sini adalah anak-anak soleh, anak-anak soleha, dan anak-anak hebat semua kesayangan Abi dan Umi semuanya. Ya. Setelah itu baru kita ajak mereka untuk berdoa dan kita sama-sama doanya supaya kompak dan tetap semangat. Ya, jangan kita baik anak-anak, kita mulai ya kegiatan ini dengan doa, silakan berdoa. Ya, anak-anak mungkin ada yang berdoa, ada yang tidak, atau ada yang berdoa cepat, ada yang lambat. Ya, usahakan sama-sama. Baik anak, sekarang kita baca doa belajar semua, ya. Insya Allah sudah hafal semua, ya. Ya, jadi yang belum hafal dengarkan baik-baik. Insya Allah akan hafal sendiri kalau ya didengar baik-baik dan ya memperhatikan apa yang diucapkan oleh teman-temannya. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf ini kalau ada peserta dari teman antum
atau teman yang baru mau masuk, silakan hubungi Ustadz Alimuddin ya. Ustadz Alimuddin yang ada nomornya di info itu atau di flyer, karena kami sementara bawakan materi ini, beberapa ini panggilan tak terjawab dan telepon, kami belum bisa angkat dan menerimanya. Baik. Jadi kita mengajak baik anak-anak soleh, anak solehah, ayo kita baca doa belajar sama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku pemahaman yang sempurna. Ya, sudah sama-sama. Kemudian membaca huruf Al-Quran dan menghafal surat doa harian dengan cara klasikal. Ya, kalau misalkan ada alat peraga yang kita bawa, misalkan alat peraga Iqra atau yang pakai wafa-wafa atau pakai umi-umi, yang pakai tilawati-tilawati, silakan bawa yang kemudian kita akan baca secara bersamaan. Ya, dan ingat, ya mungkin beberapa metode alhamdulillah sudah ada nadanya yang tetap semangat. Ya, kalau misalkan Iqra ya tidak ada nadanya, ya sehingga kita untuk menyemangati mereka tetap ya kita hadirkan dengan nada-nada tertentu. Baik anak, kita akan mengenal huruf hijaiyah ya. Insya Allah sudah tahu dan hafal semua ya, tidak mengapa. Kita murajaah ya, kita mengulangi. Ayo kita lihat di sini. Ya, kita perhatikan dulu ya. Abata sajaha khodadha rozasa syasodo dan seterusnya. Anak-anak diikuti ya, anak-anak mengikuti dan seperti seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu menghafal. Alhamdulillah sudah selesai mengajinya. Mungkin di awal huruf hijaiyah dulu. Setelah itu mungkin ya pertemuan selanjutnya kita mulai dari Al-Fatihah dan selanjutnya surat-surat yang kita bacakan secara klasikal diikuti oleh anak-anak. Ya, kemudian selanjutnya menghafal surat-surat. Ya, surat-surat pendek. Ya, mungkin dari An-Nas ya. Silakan di yang surat-surat pendeknya ya diambil saja ya. Al-Asr, Al-Kautsar, ya Al-Quraisy, An-Nas ya. Well, anak, ya ini juga harus dengan metode klasikal lagi. Maksudnya adalah kita dulu, kemudian setelah itu diikuti oleh anak-anak. Ya. Apakah setelah itu kemudian dilanjut dengan menghafal doa harian? Ya, silakan, kalau misalkan tidak ada, ya tidak ada masalah. Ya, kalau bisa diadakan tetap beberapa doa yang kita sudah siapkan. Ya, kalau bisa ada juga alat peraganya, ya atau bisa ditampilkan bentuk poster dan lain sebagainya yang kemudian akan dibaca sama-sama dengan anak-anak. Intinya semuanya secara klasikal. Nah, selanjutnya memberikan materi ringan seperti yang tadi yang disampaikan ada 6 tadi. Misalkan materi kita adalah pertemuan itu adalah tentang mengenalkan ciri anak-anak soleh. Nah, baik anak-anak soleh sekalian atau anak-anak solehah yang hebat dan luar biasa, ya semuanya insya Allah ya kalian adalah anak-anak soleh, anak-anak solehah. Ya. Nah, mau tahu kan bagaimana supaya jadi anak soleh? Mau jadi anak solehah? Ya, insya Allah anak-anak bisa menjawabnya dengan semangat. Nah, sekarang kakak atau ustadz, terserah bagaimana panggilannya, akan memperlihatkan beberapa gerakan, ya dengan tentunya diiringi ucapan ciri-ciri dari anak-anak soleh atau anak-anak solehah. Ya, silakan dilihat dulu, setelah itu nanti sama-sama ya diikuti. Misalkan kita mulai, ciri anak soleh itu, perhatikan ya, ciri anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, yes, 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 Allahu Akbar. Ya, diikuti oleh anak-anak sampai yang mudah-mudahan mereka langsung hafal itu ciri-ciri soleh, yang kemudian secara singkat-singkat semua bahwa ya kita jelaskan apa yang kita sampaikan itu, bahwa ciri anak soleh atau ciri anak solehah adalah ya karena soleh rajin sholat. Ya, jadi anak-anak soleh-solehah kalian yang insya Allah menjadi anak solehah itu harus rajin sholat. Apa itu sholat? Berapa kali kita lakukan dan sebagainya sampai pada cinta Islam, sampai kita jelaskan seperti itu. Ya, baik. Kemudian setelah itu ada acara pembagian hadiah door prize ya kepada mereka. Mungkin ada sesuatu yang sudah kita rencanakan atau sudah kita jadwalkan atau kita skedulkan apa modelnya, ya apakah sebuah ringan ataukah games tertentu atau teka-teki atau kuis, silakan bagaimana modelnya. Ya, kemudian ada kita siapkan door prize bagi mereka.
Dan setelah itu acara bebas, dalam arti silakan, karena di tempat lokasi wisata, lokasi yang memang lokasi yang sudah biasa ditempati untuk berrekreasi, maka diberikan waktu untuk mereka acara bebas dengan keluarganya, dengan orang tuanya yang menemaninya. Ya, mungkin acara makan bersama dan lain sebagainya. Nah, ini pengenalan ya secara singkat dulu tentang program Harbernas, Hari Bersama Anak Soleh, khusus pembinaan pada usia kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tahun. Adapun untuk usia 10 sampai 12 tahun, kelas 4 sampai kelas 6 SD, ya, jadi pembinaan pekanan anak usia SD kelas 4 sampai kelas 6, umur 10 sampai 12 tahun, itu nanti dinamakan dengan trans. Ya, tarbiyah anak soleh. Ya, jadi namanya pembinaan pekanan yang kita laksanakan di sekolah-sekolah kita atau di sebuah komunitas tersendiri untuk usia kelas 4 sampai kelas 6 SD ini namanya trans, tarbiyah anak soleh. Ya. Kemudian selanjutnya tahapan pembinaan pekanan, jadi trans itu sudah ada bukunya dan terdiri dari 3 level atau 3 buku itu level 1, level 2, level 3. Ya, karena sekali lagi bahwa pertama kita membuat ini atas instruksi dari YPWI, Ketua YPWI untuk membuat buku ya tarbiyah yang akan dipakai oleh sekolah-sekolah wahda ya atau yang kita adakan pembinaan ya. Sehingga waktu di Lokakarya dan setelah itu kami musyawarahkan kelanjutannya dengan teman-teman, ya model yang ada dalam buku itu adalah model seperti buku pelajaran yang berlanjut, ya berlanjut. Misalkan rukun iman terbagi di level 1 ada, di level 2 ada, di level 3 ada. Itu juga misalkan rukun Islam ada di level 1, level 2 dan level 3. Ya, jadi modelnya buku yang kita buat seperti itu, seperti buku sekolah, ya. Kemudian selanjutnya dalam masalah pelaksanaan pembinaannya nanti ada 3 ya, ada materi pokok, ya materi pokok pembinaannya, kemudian materi penunjang, dan ada program yang berbentuk ekstra. Ya, nanti kita jelaskan di sini setelah ini. Jadi yang masuk pada materi pokok yang ada di buku Tarbiyah Anak Soleh yang kita nanti akan ajarkan di pembinaan anak-anak usia kelas 4 sampai kelas 6 SD, ya umur 10 sampai 12 tahun itu, yang pertama taksilul qiraah, ini kami ya masukkan di sini dalam kurung Iqra dan Al-Quran misalkan, atau metode lainnya ya, khusus yang belum sampai pada Al-Quran bacaannya, ya diminta untuk membawakan, ya silakan apa yang diminta oleh murabbiahnya, apakah Iqra atau Wafa atau Ummi atau tilawati, ya silakan. Ini khusus bagi yang anak-anak yang kita bina itu belum masuk ke Al-Quran besar istilahnya. Ya. Kemudian materi-materinya ada akhlak anak Islam, ibadah praktis, akidah Islam, sirah nabawiyah. Ya, jadi ini materi-materi yang mungkin sudah tidak asing kata-kata ini ya. Akhlak anak Islam, ibadah praktis, akidah Islam, sirah nabawiyah. Dan 4 materi ini ada semua di level 1 di kelas 4, di level 2 kelas 5, dan level 3 kelas 6. Materinya terus berlanjut. Kemudian sebagai bentuk hafalannya ada 28 surat-surat pendek yang harus mereka selesaikan selama 3 tahun dari kelas 4 sampai kelas 6, surah An-Nas sampai Al-Alaq, sampai Al-A'la. Ya. Waktu Lokakarya memang agak alot ya diperdebatkan hafalan yang harus ada di program Tarbiyah Anak Soleh ini. Ya, jadi memang kalau kita melihat di sekolah-sekolahnya wahda otomatis ini sudah lewat ya karena hafalannya sudah jelas ya. Sehingga waktu itu kami sampaikan ke depannya program ini bukan hanya untuk kader-kader wahda Islam ya, bukan hanya di sekolah-sekolah wahda Islam ya, insya Allah juga akan dinikmati oleh masyarakat secara umum, sehingga kita melihat ya bagaimana kondisi anak-anak zaman sekarang ini ya, bahwa hafalan-hafalan mereka ya buru-buru ya, surat Al-Kafirun ya, An-Nas, Al-Ikhlas juga mereka kadang belum hafal atau hafal pun masih belepotan ya. Jadi bagi ya sekolah-sekolah yang sudah memprogramkan memang hifdzul Quran atau hafalan Quran di sekolahnya, maka pertama ini dijadikan ajang murajaah, memantap kepada mereka, dan kalau sudah selesai silakan diatur oleh murabbiah sendiri ya surat apa yang nanti dihadirkan untuk dihafalkan di pelaksanaan tarbiyah
Yang penting diselesaikan dulu Anas sampai al-a'lanya. Ya. Kemudian 27 doa sehari. Di sini tidak ada hafalan hadis, kecuali nanti remaja SMP hafalan hadis. Tapi kalau di usia SD hafalan doa harian. Dan ini mengacu pada buku hafalan doa harian yang dibuat oleh LP3K DPP Wahda Islamiyah. Ada 27 doa. Ya, di situ yang kita untuk sementara ya merekomendasikan buku itu yang dipakai oleh para murabbiyah untuk diberikan hafalan kepada anak-anak yang kita bina. Baik. Selanjutnya untuk materi penunjang. Jadi materi penunjang itu bisa dihadirkan ketika pelaksanaan tarbiyah itu berjalan. Ya. Cuma ada yang memang punya waktu khusus, sudah memang ada waktu disiapkan. Ada yang silakan sekali-kali saja dihadirkan. Tapi sekali lagi materi penunjang ini hadirnya, dilaksanakannya selama proses ya pembinaan atau halaqah tarbiyah itu berjalan. Ya. Di sini ada pembacaan kisah. Ya, karena nanti dalam panduan pelaksanaan kita harapkan ya baik tarbiyah anak maupun remaja sebelum membawakan materi anak-anak diberikan kisah dulu. Ya. Adapun untuk tarbiyah anak soleh ini yang kita rekomendasikan adalah kisah-kisah Nabi. Ya, kisah-kisah Nabi. Kemudian games dan kuis ini juga ada waktu khusus sebelum ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Kemudian latihan kultum ini juga ada waktu khusus. Maksudnya di sini adalah pembacaan ringkasan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, membaca saja. Yang penting kita melatih mereka untuk mampu berbicara. Ya, maksudnya dalam arti ada berbicara ketika di hadapan banyak orang. Kemudian ada bahasa Arab, ada khat, ya, ada mewarnai, menggambar. Ini tidak ya harus ada setiap kita memberikan materi tarbiyah setiap pekannya, tidak harus. Mungkin suatu saat saja kapan-kapan sebagai selingan kita hadirkan ya gambar yang kemudian mereka diminta untuk sebelumnya membawa alat gambar, mewarnai atau menggambar ya, kemudian mungkin ada juga kosakata bahasa Arab ya dan lain sebagainya, atau disuruh menulis Arab yang indah ya, itu dihadirkan ketika proses pelaksanaan tarbiyah itu berjalan, tapi tidak harus setiap pelaksana itu ya yang 3 ini harus hadir ya, harus ada. Ada apa yang dimaksud dengan program ekstra ini yang dari pelaksanaan halaqah tarbiyah. Ya, jadi ini di luar dilaksanakannya, bukan ketika berlangsung. Ya, halaqah tarbiyah itu. Jadi di luar. Misalkan di hari libur atau di hari-hari tertentu di luar waktu yang kita biasa pakai untuk tarbiyah kepada anak-anak. Ya, ada lomba. Ya, kemudian ada olahraga. Jadi lomba bisa diadakan. Misalkan ada kegiatan yang nanti digabungkan dengan acara mabit, ya mungkin diadakan di situ lomba ilmiah dan lomba jaslia, bisa di halaqah kita sendiri atau bisa kerjasama atau bergabung dengan beberapa halaqah yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ada lomba ilmiah ya ranking 1, ya menghafal, ya ada lomba jaslia misalnya lomba-lomba balap karung, ya mungkin futsal atau apalah. Kalau untuk perempuan mungkin bisa membuat sebuah lomba karya, mewarnai dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada juga program olahraga kita berikan. Ya, nanti akan ada rekomendasinya itu. Ya, kalau misalkan untuk level 1 ke 4 renang dulu. Kalau kelas 5 itu renang memanah. Ya, kalau kelas 6 renang memanah bela diri kalau kelas 6. Ya, ini juga di luar dari pelaksanaan tarbiyah. Kemudian ada tadi rihla sudah, ada rihla outbound ini juga ya, rihla dirangkaikan dengan outbound. Kemudian ada baksos, sekali-kali ketika ada musibah yang terjadi di kota kita misalkan, kita ya ajak mereka supaya mengajarkan kepada mereka sifat peduli atau sifat sosial, ya berbagi sesama. Kemudian mungkin kita juga untuk ya menghadirkan seni-seni, bisa mengajarkan nasyid-nasyid yang mungkin ada yang berbakat, kemudian kita bisa bentuk ya tim nasyid tersendiri di halaqah kita. Ya, kemudian ada pengembangan minat dan bakat. Ya, kita ajarkan beberapa karya-karya kepada anak-anak di misalkan waktu tertentu atau mengikutkan mereka ketika ada kegiatan-kegiatan yang alhamdulillah LP2R setiap bulannya menghadirkan kegiatan-kegiatan pengembangan bakat dan kreativitas anak remaja. Ya, baru 2 kali kita laksanakan tentang pengenalan ya masih IT ya, tentang YouTube dan
poster dakwah melalui salah satu aplikasi di HP. Ya, baik. Dan inilah program-program ekstra yang ada di Halaqah Tarbiyah. Tapi sekali lagi program ekstra ini dilakukan di luar waktu pelaksanaan tarbiyah. Beda dengan penunjang, ada di waktu tarbiyah, 3 di antaranya tidak harus setiap pertemuan dihadirkan. Kemudian tadi program pembinaan anak dan kurikulum pembahasan kedua ini. Mohon maaf, insya Allah di peserta Zoom ini, baik guru laki-laki maupun perempuan, ustadz-ustadzah, sudah banyak yang paham tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum itu. Banyak juga pengertian dari kurikulum itu. Tapi satu yang kami hadirkan, dari banyaknya pendapat ahli tentang definisi dari kurikulum, maka di antara kesimpulannya bahwa yang dimaksud, di antara kesimpulannya, ini bukan kesimpulan pribadi, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi atau pokok bahasan, dan materi pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, ini semua nanti akan tertuang pada GBBP yang dibuat oleh LPPR. GBBP Trans Level 1, GBBP Trans Level 2, GBBP Trans Level 3 yang insya Allah secara garis besarnya kami akan jelaskan di kesempatan Zoom ini. Sehingga bisa kami istilahnya buat sebuah komponen kurikulum dalam bentuk GBBP yang dibuat LPPR, kolom-kolomnya isinya nanti yang ada di GBBP yang dibuat oleh LPPR untuk panduan pelaksanaan atau penyampaian materi tarbiyah anak soleh nantinya, baik level 1, level 2 maupun level 3. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini nanti ada tujuan kurikuler yang umum, ada tujuan instruksional yang khusus. Kemudian selanjutnya ada bahan pengajaran di sini yang diadakan pokok bahasan dan kegiatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga program pembelajaran, batasan-batasan materi pengajaran, kemudian hafalan-hafalannya. Dan yang keempat metode pengajarannya. Baik, nah sekarang kami akan perlihatkan kepada ustadz-ustadzah sekalian contoh GBBP yang LPPR sudah buatkan Nah, kita lihat di sini, ini GBBP level 1. Nanti kami share insya Allah di grup sebagai fasilitas memang yang kami janjikan, yang secara lengkapnya dalam bentuk PDF. Nah, kita lihat di situ, level 1 8 bulan efektif. Biasanya 1 tahun itu kan 12 bulan, Kan biasanya memang 1 tahun itu 12 bulan Nah, tapi di sini kita hanya 8 bulan efektif saja. 8 bulan. Kenapa? Karena dalam 1 tahun itu, kalau di sekolah ada istilah liburnya, ada istilah kegiatan-kegiatan outdoor, sehingga sepertinya yang efektif untuk ini di sekolah hanya 8 bulan saja. 8 bulan ini 32 kali pertemuan, 32 kali pertemuan. Nah, kita lihat di sini bisa dilihat, di sini ada tujuan kurikuler umum, tujuan kurikuler umum. Misalkan di sini pelajaran pertama atau materi pertama adalah akhlak anak Islam. Tujuan kurikuler umumnya adalah agar anak-anak mampu mengetahui dan mempraktikkan bagaimana akhlak yang Islam itu. Tujuan khususnya, tentunya yang berkaitan nanti dengan materi yang akan disampaikan. Agar anak-anak mengetahui akhlak baik dan buruk. Agar anak-anak mengetahui keutamaan berakhlak yang baik. Agar anak-anak mampu membedakan akhlak baik dan buruk. Agar anak-anak mengetahui akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Dan agar anak-anak mengetahui akhlak kepada Rasul Allah. Ini kepada Allah, kemudian ini kepada Rasul Allah. Pokok bahasannya ada 6. Di level 1 akhlak anak Islam ini, ada 6 di sini. Pengertian akhlak dan pembiasaan berakhlak baik. Keutamaan akhlak yang baik. Macam-macam akhlak yang baik, macam-macam akhlak tercela, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul. Nah, kegiatan kita selama berada di Halaqah Tarbiyah bersama anak-anak, seperti ini tadi, nanti juga ada penjelasan khususnya tentang pelaksanaan Halaqah Tarbiyah anak, insya Allah
di pembahasan yang ketiga setelah ini. Ya, secara besar ada senyum, salam sapa, menanyakan kabar, yang membuka, mulai doa belajar, menyimak, memperbaiki bacaan Quran, pembacaan kisah Nabi, ya, dan pemberian materi, tanya jawab, menghafal bersama, menyetor hafalan, ice breaking. Ya, ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses ya keberjalanan halaqah tarbiyah anak tersebut. Kemudian program batasan materi, ya, jadi ada 10 kali pertemuan dari 6 pokok bahasan ini, ya, ada 10 kali pertemuan, ya, dihabiskan 10 kali pertemuan. Jadi pertemuan 1, pokok bahasan 1 dan 2, jadi kembali ke sini. Pokok bahasan 1 dan 2. Jadi di pertemuan pertama yang disampaikan materinya hanya tentang pengertian akhlak dan pembiasaan berakhlak baik dan keutamaan akhlak yang baik. Jadi buku trans itu kan tipis ya. Buku trans itu tipis yang kalau kita tidak mengacu pada GBPP ini, ya mungkin bukan 8 bulan, bukan 32 kali pertemuan. Mungkin 4 bulan atau 16 kali pertemuan sudah selesai itu buku dibahas. Ya. Makanya di nanti panduan pelaksanaannya kita lihat hanya 20 menit saja materi dari 60 menit ya, dari 60 menit hanya 20 menit saja waktu yang diberikan untuk memberikan materi. Dan dalam pemberian materi bukan fokus pada membaca materi yang ada di buku, tapi ada bahasa pengantarnya, ya bagaimana contoh-contoh yang diberikannya yang tidak ada di buku, ya yang insya Allah ini adalah materi-materi ringan. Kemudian setoran hafalannya doa harian 1. Pertemuan 1 ini doa harian 1, nanti kita lihat ya di daftar isi buku hafalan atau nanti akan kami sampaikan di akhir di pembahasan yang keempat. Doa apa saja yang ada di level 1, doa apa saja yang ada di level 2, dan doa apa saja yang di level 3. Ya. Baik, nah kita lihat di sini ya. Doa harian 1, jadi pertemuan 1, doa harian 1, pertemuan 2, surah An-Nas. Ini selang-seling. Selang-seling, bahkan ada istilah murajaahnya. Ya, murajaah doa. Ya, dan murajaahnya. Baik, ini sekedar contoh. Kemudian metode pengajarannya ada metode kisah, ceramah, diskusi, demonstrasi, klasikal, games. Ya, ini metode pengajarannya. Baik. Ya, dijelaskan nanti. Nah, misalkan yang level 2, kita bahasan yang keduanya, pelajaran kedua, misalkan materi kedua ibadah praktis. Ya, ini tujuan umumnya. Kemudian di sebelahnya tujuan khusus. Ini ada 5 pokok bahasan. Ini kegiatan. Kemudian ini adalah jadi 5 pokok bahasan, 5 kali pertemuan juga. Jadi ada yang pokok bahasan yang digabung, ada yang tidak ya. Jadi ada murajaah juga, materi ibadah praktis yang 5 ini. Ya, ada 1 pertemuan yang tidak menambah materi, hanya murajaah. Ya, materi-materi yang disampaikan dari pokok bahasan 1, 2, 3, 4, 5. Hafalannya juga ada di sini. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat ke BPP yang insya Allah kami akan kirimkan, dan ya silakan nanti ditanyakan kalau ada hal yang belum jelas. Yang ada juga ini pertemuan 17 misalkan evaluasi lisan, materi akhlak anak Islam, ibadah praktis, hafalan berbentuk lomba ranking 1 atau cerdas cermat trans. Ya, jadi tetap harus ada bentuk evaluasi seperti ini. Ya, ini kemudian evaluasi tulisnya, materi akhlak anak Islam dan ibadah praktis yang sudah diberikan. Ya, materi-materi yang sudah diberikan. Baik, kemudian level 3, 8 juga. Ya, ini sudah dijelaskan sama dengan yang sebelumnya, ya modelnya. Ya, ini juga sama. Baik, Ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar saya penjelasan secara umum tentang GBPP yang dibuat oleh LPPR untuk memudahkan antum dalam penyampaian materi-materi yang ada di buku Tarbiyah Anak Soleh nantinya. Ya, sehingga bisa ini sebagai ukuran antum. Ya, sampai di mana materi yang